Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Dian Maurisa Putri dari kelas MA 19 B5 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hatta dengan mata kuliah Manajemen Keuangan. Jadi di sini aku bakalan bahas tentang apa sih pasar modal, apa sih manfaatnya pasar modal. Jadi sebelum kita masuk ke situ dulu, kita bakalan bahas apa sih pasar modal ini. Jadi pasar modal ini bisa diartikan tempat atau wadah bagi perusahaan dan pemerintah untuk mendapatkan pendanaan selain dari bank. Atau bisa gini deh, tempat atau wadah si emiten ini yang membutuhkan dana dengan investor yang menyediakan dana. Nah, sebenarnya pasar modal ini sama seperti kayak pasar tradisional, pasar ataupun mall. Yang dibedakan di sini ini hanya yang diperjualbelikan. Kalau untuk di pasar tradisional, supermarket ataupun mall kan yang dijualkan bahan-bahan pokok dan lain sebagainya ya. Kalau sedangkan di pasar modal ini yang diperjualbelikan adalah saham, obligasi, dan reksadana. Nah, kenapa sih kita harus tahu nih pasar modal? Karena belum banyak orang yang tahu nih pasar modal. Jadi banyak banget manfaatnya di pasar modal ini. Oke, jadi untuk manfaatnya sendiri, yang pertama, pasar modal ini bermanfaat untuk menyediakan alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha. Maksudnya dengan adanya pasar modal ini, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini memiliki alternatif baru dalam mendapatkan sumber dana untuk kegiatan ekspansi selain dari pinjaman bank kayak tadi di awal ya. Karena aku kan udah jelasin kayak jadi pasar modal ini kayak tempat atau wadahnya gitu loh untuk meminjam atau pendanaan dana. Kita kayak cari dana itu tanpa harus kita ke bank gitu. Terus yang kedua apa sih? Jadi yang kedua manfaatnya penyebaran kepemilikan perusahaan bagi masyarakat luas. Jadi dengan adanya pasar modal ini, pasar modal ini kan udah terbuka nih. Banyak tuh kesempatan masyarakat untuk ikut serta memiliki perusahaan tersebut dengan jumlah dana yang relatif sedikit, maksudnya kayak kecil doang gitu. Kita beli saham nih ke dia dengan harga yang kayak kecil aja, kita tuh udah dapet kayak kita udah bisa menikmati apa yang dimiliki perusahaan tersebut gitu loh, karena kita udah punya saham perusahaan tersebut. Jadi kayak kita dengan modal sedikit tapi kita juga bakal dapat keuntungannya di perusahaan tersebut. Terus yang ketiga nih, next ya. Yang ketiga, keterbukaan dan profesionalisme perusahaan yang menciptakan iklim usaha yang sehat. Nih, dengan perusahaan yang sahamnya telah dimiliki sama kita, udah dimiliki masyarakat luas nih, kita udah punya sahamnya si perusahaan tersebut, ini akan berdampak kepada si perusahaan ini akan berjalan sehat. Maksudnya karena di setiap berkalanya tuh kita bakalan tahu kayak laporan keuangannya, kayak dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain karena kita juga pegang perusahaannya dia gitu. Karena kan kita udah nanam investasi ke perusahaannya dia nih. Terus yang keempat apa nih? Yang keempat, memberikan wahana investasi bagi investor. Dengan adanya pasar modal, masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan uang tersebut dengan harapan dapat memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan menabung di bank. Jadi kalau cuma menabung di bank kan kayak ya udah segitu aja ya. Beda halnya kalau kita investasi. Jadi kalau kita investasi, ini kayak kita tuh bakalan dapet lebih dari apa yang kita tabung di situ. Nah, makanya kayaknya harus berinvestasi ya. Karena emang seseru itu gitu. Terus yang kelima apa nih manfaatnya? Jadi yang kelima ini menciptakan lapangan kerja atau profesi yang ada di bidang pasar modal. Maksudnya gini, pasar modal ini mendorong industri untuk terus tumbuh sehingga menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Nah, semakin banyak pendanaan yang dia ambil di pasar modal, karena dia kan pasti banyak butuh modal ya. Nah, ini nih butuh banyak uang. Nah, ini tempat wadahnya kita pinjam uang nih di pasar modal. Dengan begitu perusahaan ini akan semakin meningkat
karena banyak modalnya. Nah, ini bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, gitu. Bahkan pasar modal sendiri menyediakan beragam profesi yang menarik seperti analisis, pialang, ataupun akuntan publik, terus konsultan hukum, manajer investasi, dan profesi lainnya di pasar modal. Tertarik kan buat investasi? Demikianlah penyampaian yang bisa saya sampaikan tentang seputar pasar modal. Semoga bermanfaat dan semoga kalian juga bisa ngerti apa yang saya jelaskan tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.